Nah, mengenai sampling. Jadi seperti yang kita tahu bahwa hampir seluruh penelitian hanya dilakukan terhadap sampel, bukan kepada seluruh populasi. Namun, hasil penelitian atau sampel diberlakukan untuk seluruh populasi. Nah, artinya di sini bahwa hasil penelitian terhadap sampel digeneralisir untuk acuan pada populasi. Nah, masuk pada populasi dan sampel. Nah, populasi itu ialah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu karakteristiknya yang hendak diteliti. Nah, lalu ada sampel. Sampel ini ialah sebagian dari populasi yang diambil secara representatif yang bersangkutan atau bagian kecil yang diamati. Maka kata kunci dari sampel ini adalah bagian dari populasi. Selanjutnya itu ada alasan penggunaan sampel. Ini ada 6. Yang pertama ada masalah waktu. Yang kedua ada ukuran populasi. Yang ketiga ada masalah biaya. Yang keempat ada percobaan yang sifatnya merusak. Yang kelima ada masalah ekonomis. Dan yang terakhir itu masa lalu ketelitian. Nah, yang pertama itu mengenai masalah waktu, yang dimana karena dengan sampel waktu akan semakin cepat. Waktu itu semakin efektif, sehingga penelitian kita akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan sampel. Nah, selanjutnya itu ada ukuran populasi. Nah, jadi untuk ukuran populasi ini, populasi yang terlalu banyak tentu harus menjadi pertimbangan khusyuk bagi penelitian. Agar apa? Agar melakukan penelitian sehingga pengambilan data tidak harus pada seluruh populasi. Maka dibutuhkanlah sampel karena populasi terlalu banyak. Terus selanjutnya itu ada masalah biaya. Nah, masalah ini juga mempengaruhi alasan bagaimana kita mengambil sebuah sampel. Karena dengan sampel atau objek penelitian yang banyak tentu membutuhkan biaya yang banyak juga. Terus selanjutnya ada percobaan yang sifatnya merusak. Di mana ada penelitian-penelitian tertentu yang dalam objek penelitiannya harus mengambil seluruh organ atau sebagian tertentu dalam tubuh atau dalam organ tertentu, contohnya dalam hewan yang diteliti misalnya, sehingga dia akan merusak. Maka untuk memperoleh hasil yang maksimal tidak harus mengambil dari seluruh organnya. Jadi kayak sampel-sampel tertentunya aja. Terus yang kelima itu ada masa lalu ekonomis. Masalah ekonomis. Yang dimana itu tentu lebih ekonomis menggunakan sampel. Terus yang terakhir itu ada masalah ketelitian. Yang dimana seluruh populasi tidak mesti menggambarkan apa yang ingin diteliti.
Nah, selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis dan teknik sampel. Itu ada 2, yaitu yang pertama itu probability dan non-probability. Nah, untuk pengertiannya dulu bahwa probability itu lebih bersifat secara umum. Semua orang yang menjadi populasi berpotensi untuk dijadikan sampel. Terus yang satunya, yang non-probability, itu ada perlakuan-perlakuan khusus sehingga orang-orang tertentu saja yang dapat dijadikan sebagai sampel tersebut. Nah, probability itu terbagi 4. Yang pertama itu ada simple random sampling. Yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Terus yang ketiga itu ada disproportionate stratified random sampling. Terus yang terakhir itu ada cluster sampling atau yang disebut biasa area sampling. Nah, pertama itu ada simple random sampling, di mana keadaan populasi ini bersifat homogen atau relatif sama. Nah, maka jika relatif sama, berapapun sampel yang kita ambil dan siapapun tanpa menentukan kategori-kategori tertentu kita ambil kapanpun, yang penting kita ngambilnya secara random sampling. Nah, selanjutnya itu ada proportionate stratified random sampling, di mana populasi yang ada itu dia berstrata, tetapi secara proporsional. Jadi misalkan ada 1.000 populasi, jumlah populasi dari 1.000 itu ada 200 yang pernah bersekolah S2, kemudian S1 200, SMA 200, SMP 200, SD 200. Nah, berarti kan sama. Nah, levelnya lama, sehingga dari populasi yang proporsional tadi kita ambil secara proporsional. Misalkan masing-masing strata kita ambil 10, 10, 10 gitu. Terus yang selanjutnya itu ada disproportionate stratified random sampling, yang mana digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Nah, yang terakhir itu ada cluster sampling atau area sampling. Nah, yang dimana area-area tertentu yang dijadikan sebagai objek dari penelitian. Nah, terus yang kedua itu kan ada non-probability. Nah, non-probability itu terbagi ada 6.
Yang pertama itu ada sampling sistematis, yang kedua ada sampling kuota, yang ketiga ada sampling aksidental, yang keempat ada sampling purposif, yang kelima ada sampling jenuh, dan yang terakhir itu ada snowball sampling. Nah, yang pertama itu mengenai sampling sistematis, di mana ibaratnya kita memiliki populasi sejumlah 1.000 orang. Itu kita memberi kodenya satu persatu sesuai dengan nomor urut 1 sampai 1.000. Kemudian dari 1 sampai 1.000 itu yang berhak dijadikan sampel itu adalah setiap urutan kedua atau kelipatan kedua. Terus selanjutnya ada sampling kuota. Nah, sampling kuota ini di mana penentuan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai kuota itu terpenuhi. Terus selanjutnya ada sampling aksidental, di mana penentuan sampel berdasarkan kebetulan, secara kebetulan, kemudian bertemu dengan peneliti, dapat digunakan sebagai sampel. Nah, bila cocok sebagai sumber data. Terus selanjutnya itu ada sampling purposif, yang dimana pada sampling purposif ini penentuan sampel itu dengan pertimbangan tertentu. Terus selanjutnya ada sampling jenuh, di mana penentuan sampel bila semua anggota digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Terus selanjutnya ada snowball sampling. Nah, snowball sampling ini di mana pada saat kita melakukan penelitian kita hanya menentukan orang tertentu pada penelitian itu. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, maka layaknya bola salju nih, yang terus menggelinding semakin lama semakin membesar. Maka dari 1 orang itu berkembang menjadi 2 orang atau berkembang menjadi 6 orang, karena memang dalam rangka melengkapi data yang ingin diperoleh. Nah, terus selanjutnya itu ada cara menentukan sampel. Ini ada 4. Yang pertama itu ada ukuran sampel, yang kedua ada sampel berkategori, yang ketiga ada sampel berdasarkan jenis penelitian, keempat ada sampel eksperimen sederhana. Nah, yang pertama itu ada ukuran sampel. Nah, ukuran sampel yang layaknya dalam penelitian itu 30 sampai dengan 500. Terus selanjutnya ada sampel berkategori. Nah, misalnya pria wanita, maka berjumlah sampel setiap kategori misalkan 30 orang. Terus selanjutnya sampel berdasarkan jenis penelitian. Nah, ini tuh bila menggunakan analisis multivariat atau korelasi atau
regresi berganda, maka sampel sama dengan itu jumlah variabel kali 10. Nah, yang terakhir itu ada sampel eksperimen sederhana. Yang dimana sampel eksperimen sederhana ini dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai 20. Nah, selanjutnya mengenai uji hipotesis. Hipotesis suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan, atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Jadi hipotesis ini perlu untuk diuji untuk KMD diterima maupun ditolak. Nah, pengujian hipotesis itu suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan menerima atau menolaknya hipotesis, yang dimana penolakan itu suatu hipotesis bukan berarti menyimpulkan bahwa hipotesis salah, di mana bukti yang tidak konsisten dengan hipotesis. Penerimaan hipotesis ini juga sebagai akibat tidak cukupnya bukti untuk menolak dan tidak berimplikasi bahwa hipotesis itu yang benar. Nah, dari 2 tipe hipotesis, yang pertama itu ada hipotesis korelatif dan yang kedua ada hipotesis komparatif. Hipotesis korelatif yaitu pernyataan tentang ada atau tidak adanya hubungan antara 2 variabel atau lebih. Nah, sedangkan yang komparatif itu pernyataan tentang ada atau tidak adanya perbedaan antara 2 kelompok atau lebih. Selanjutnya mengenai prosedur pengujian hipotesis. Ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu menentukan formulasi, selanjutnya menentukan taraf, terus menentukan kriteria pengujian, lalu menentukan nilai uji dan membuat kesimpulan. Menentukan formulasi. Dalam hal ini, menentukan formulasi itu dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol yaitu suatu pernyataan yang akan diuji, yang dimana hipotesis tersebut tidak memiliki perbedaan atau perbedaannya nol dengan hipotesis yang sebenarnya. Nah, lalu ada hipotesis alternatif, yang dimana segala hipotesis yang berbeda dengan hipotesis nol. Pemilihan hipotesis ini itu tergantung dari sifat masalah yang dihadapi. Nah, lalu ada yang kedua itu menentukan taraf atau significant level lah ya, dimana itu besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis HSL hipotesis THD nilai parameter populasinya. Juga besarnya taraf ini bergantung pada keberanian pembuat keputusan, yang dalam hal ini beberapa besarnya kesalahan yang akan ditolerir. Terus juga
besarnya kesalahan tersebut sebagai daerah kritis pengujian atau daerah penolakan. Nah, terus selanjutnya ada menentukan kriteria pengujian, di mana bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol dengan cara membandingkan nilai tabel distribusinya dengan nilai statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya. Toh penerimaan HO juga nilai uji statistiknya berada di luar nilai krisis. Dan penolakan HO juga nilai uji statistiknya berada dalam nilai krisis. Selanjutnya ada menentukan nilai uji statistik. Nah, ini uji statistik merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis, yaitu distribusi Z, T, F. Nah, itu. Terus ada membuat kesimpulan, di mana penetapan keputusan dalam penerimaan atau penolakan hipotesis nol sesuai dengan kriteria pengujinya. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan tabel atau nilai krisis. Nah, selanjutnya mengenai perumusan hipotesis. Ini tuh dinyatakan sebagai kalimat pernyataan melibatkan minimal 2 variabel penelitian, mengandung suatu prediksi, harus dapat diuji. Ini juga dikatakan dengan testable. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang uji Chi-square. Uji square itu adalah pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi aktual dengan frekuensi harapan atau ekspektasi. Dengan kata lain, uji Chi-square ini merupakan analisis data berdasarkan pengamatan terhadap sekumpulan variabel acak. Nah, inti menghitung bagaimana model disamakan dengan data observasi aktual. Biasanya ini uji square ini dihitung berdasarkan data yang harus mentah, harus yang acak, dan diambil dari variabel bebas. Nah, secara sederhana ini misalnya pelemparan hasil koin secara adil gitu kan. Nah, biasanya uji Chi-square ini paling umum digunakan dalam pengujian hipotesis karena uji Chi-square ini memperkirakan besarnya ketidakkonsistensi dan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sebenarnya ketika ukuran sampel dan jumlah dalam hubungan itu disebutkan. Nah, pengujian ini menggunakan derajat kebebasan untuk menentukan apakah hipotesis nol tertentu dapat ditolak berdasarkan jumlah observasi yang dilakukan dalam eksperimen gitu. Nah, semakin besar ukuran sampel, semakin dapat diandalkan hasilnya gitu. Jadi lalu nilai X kuadrat adalah nilai kuadrat karena X kuadrat sendiri itu bersifat positif. Nah, siapa yang nantinya akan menggunakan analisis uji Chi-square ini? Nah, uji Chi-square ini paling umum digunakan oleh peneliti yang mempelajari data respon survei karena berlaku untuk variabel kategori. Nah, seperti demografi, riset konsumen dan pemasaran, ilmu politik, dan ilmu ekonomi. Nah, merupakan contoh dari jenis penelitian uji Chi-square. Misal, untuk melihat hasil daripada uji Chi-square ini, kita perlu adanya langkah-langkah yang harus dilakukan gitu. Yang pertama adalah membuat
hipotesis. Yang kedua, memilih tingkat signifikansi. Lalu yang ketiga itulah memilih uji statistik. Yang keempat adalah membuat aturan keputusan. Dan yang kelima, mengambil sampel keputusan. Yang keenam adalah interpretasi dari hasil. Nah, sifat dari uji chi-square ini yang pertama adalah varians, merupakan 2 kali jumlah derajat kebebasan. Dan kedua ini distribusi rata-rata sama dengan jumlah derajat kebebasan. Lalu yang ketiga adalah ketika derajat kebebasan bertambah, maka kurva distribusi chi-square menjadi normal. Nah, kenapa menjadi normal? Karena dalam analisis statistik, distribusi chi-square ini digunakan dalam banyak hal hipotesis kan. Nah, parameter yang digunakan adalah derajat kebebasan K. Jumlah kuadrat dari K variabel acak standar independen disebut dengan distribusi uji chi-square. Nah, jika K adalah 1 atau 2, kurva disebut dengan chi-square berbentuk huruf J terbalik. Artinya besar kemungkinan X kuadrat mendekati 0. Nah, ketika K lebih besar dari 2, maka bentuk yang dihasilkan seperti punuk dan mempunyai probabilitas yang rendah. Nah, bahwa X kuadrat sangat mendekati 0 atau bahkan sangat menjauhi dari 0. Nah, distribusi terjadi lebih panjang di sebelah kanan dan lebih pendek di sisi kiri. Nilai kemungkinan X kuadrat adalah X kuadrat kurang 2. Jika K lebih besar dari 90, maka akan terlihat distribusi normal yang mendekati distribusi chi-square. Lalu bisa kita lanjut terkait contoh soal untuk lebih bisa dipaham. Nah, contoh soal yang pertama adalah suatu perusahaan mempunyai 6 daerah pemasaran. Kepala bagian pemasaran menyatakan bahwa jumlah penjualan di semua daerah merata. Nah, penelitian ini dilakukan untuk membuktikan pernyataan tersebut. Sampel sebanyak 120 unit penjualan terdistribusi sebagai berikut. Nah, jadi ada kotak, isinya itu adalah daerah pemasaran dan juga penjualan gitu. Ada dari daerah pemasaran di wilayah 1 sampai wilayah ke-6. Nah, menggunakan signifikansi 5%. Nah, jadi yang diminta adalah apakah data yang terkumpul mendukung pernyataan kepala bagian pemasaran. Jadi untuk menjawab pertanyaannya adalah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah membuat uji hipotesisnya dulu gitu kan. Membuat hipotesis pertama adalah kita beri hipotesis H0 dan HA. H0 itu kan distribusi frekuensi data yang normal. Itu HO. Kalau HA itu adalah data frekuensi yang tidak normal. Dari kasus ini kita bisa dapatkan bahwa H0-nya adalah distribusi frekuensi data secara merata. Nah, HA-nya adalah distribusi frekuensi data tidak merata. Nah, tingkat signifikansi yang kita ambil ada 5%. Lalu uji statistik digunakan adalah X kuadrat. Lalu yang ketiga adalah membuat aturan keputusan. Nah, membuat aturan keputusan ini ada 3 yang kita akan lakukan. Yang pertama adalah nilai X kuadrat hitung berada daerah penerimaan HO atau daerah penolakan HA. Yang kedua adalah nilai kritis sebagai penerimaan atau penolakan HO. Yang ketiga adalah nilai probabilitas p-value kurang dari tingkat signifikan yang ditetapkan. Lalu untuk terkait perhitungannya, yang pertama adalah kita menentukan derajat kebebasan, yaitu nilai DF. Nilai DF adalah K-1. K itu adalah jumlah populasi
Jadi jumlah populasinya itu kita akan mengambil 6 wilayah. Jadi 6 dikurangin 1 sama dengan 5. Nah, frekuensi observe-nya yaitu FO sama dengan N. N itu adalah jumlah sampel. Nah, yang ketiga itulah frekuensi harapan FE. Nah, FE ini adalah N dibagi K, di mana jumlah sampel dibagi dengan populasi. Nah, tadi kan jumlah sampelnya adalah 120 ketika dihitung kan. Nah, dibagi 6 sama dengan 20. Nilai kritisnya ialah bisa kita dapatkan dengan X kuadrat dengan alfa titik koma df. Df itu kan tadi derajat kebebasan. Nah, sama dengan X kuadrat alfa yang diambil adalah 0,05. Nah, derajat kebebasannya adalah 5 hasil totalnya tadi. Jadi nilai kritisnya adalah 11 dengan 7. Nah, ambil nilai hitung X kuadratnya bisa dihitung kita dengan X kuadrat sama dengan sigma F0 min FE kan, kuadrat per FE. Hasilnya adalah 8,9. Jadi nilai yang didapat dari F0 dan FO dan FE itu adalah 24 dikurang 20 sama dengan 4, dan hasil kuadrat yang tadi 4 kuadrat dibagi 4 kuadrat dibagi FE tadi kan hasilnya 20, jadi 16 dibagi 20 sama 0,8. Jadi karena 0,8 adalah nilai per dari satu wilayah, karena tadi kita mempunyai 6 wilayah, jadi setiap masing-masing daerah itu dijumlah dan menghasilkan nilai hitungnya itu sebesar 8,9. Jadi nilai p-value-nya itu dilihat dari distribusi chi-square, tabel distribusi chi-square yang hasilnya itu 0,113. Nah, kesimpulannya adalah nilai hitung X kuadrat sama dengan 8,9 berada di daerah penerimaan HO, dan p-value lebih besar dari tingkat signifikannya, sehingga keputusan yang bisa diambil adalah menerima HO, yang berarti mendukung pernyataan dari kepala bagian pemasaran yang menyatakan bahwa jumlah penjualan di semua daerah itu merata. Nah, bahasan kita selanjutnya adalah terkait analisis varians ANOVA one way, satu arah kan. Jadi ANOVA itu ada dua, ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah. Jadi pembahasan terkait ANOVA itu kita bahas secara konsep dasar dulu ya. ANOVA sendiri itu merupakan metode hipotesis dengan menggunakan distribusi Z dan distribusi T yang efektif untuk uji hipotesis tentang perbedaan rata-rata dari satu atau dua populasi. Nah, uji hipotesis dengan membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih populasi secara sekaligus menggunakan analisis ragam kan, atau analisis varian atau ANOVA. Nah, yang digunakan adalah dengan menggunakan distribusi Fisher gitu kan. Nah, yang diperlukan adalah H0 dan H1 atau HA, H alternatif gitu kan. Nah, H0 itu adalah semua rata-rata 3 populasi adalah sama. Asumsi dari H1 adalah atau HA alternatif itu semua rata-rata 3 populasi adalah tidak sama. Lalu bagaimana kita mengerjakannya? Nah, kita akan masuk ke ANOVA ya. ANOVA itu kan tadi suatu prosedur yang membandingkan 3 atau lebih populasi kan, dengan menguji yang pertama. Nantinya kita akan menguji dari kesamaan dari variasi gitu kan. Yang kedua, ada atau tidak adanya efek treatment gitu kan. Lalu yang ketiga itu kita akan menilai kesamaan rata-rata dari masing-masing variabel. Uji ANOVA ini didasarkan pada perbandingan 2 komponen varian, yaitu varian antar kelompok dan juga varian dalam kelompok,
dengan menggunakan distribusi F atau distribusi Fisher gitu kan. Nah, asumsi dasar yang digunakan adalah yang pertama, sampel random dan independen. Yang kedua, populasi berdistribusi normal. Dan yang ketiga itulah populasi mempunyai variansi yang sama. Nah, dari prosedur ANOVA itu terdiri dari beberapa macam yang tergantung dari perlakuan atau treatment yang digunakan gitu kan. Jadi yang akan digunakan itu ada dua, yaitu perlakuan dari analisis varian satu arah atau one way, yang dimana itu uji rata-rata pendapatan di menguji pendapatan di perusahaan ABC, yaitu berdasarkan bagian aja. Tapi kalau di analisis varian dua arah itu sebagai contoh, uji rata-rata pendapatan di perusahaan ABC ini berdasarkan bagian dan jenis pendidikan juga gitu loh, tidak hanya bagian tapi juga melihat dari jenis pendidikan. Nah, ANOVA satu arah, karena kita akan membahas tentang ANOVA satu arah, yang dimana itu kalau ANOVA satu arah pengujiannya terhadap beda lebih dari dua populasi dengan menggunakan satu perlakuan atau satu treatment aja gitu kan. Nah, uji analisis ragam satu arah ini selalu memiliki daerah penolakan dari sebelah kiri dari distribusi F. Nah, pengujian hipotesis dengan ANOVA memiliki prosedur yang sama dengan uji hipotesis sebelumnya. Kita akan bahas tentang distribusi F dulu ya, karena merupakan komponen yang penting dalam kita membahas tentang ANOVA. Nah, distribusi Fisher seperti halnya dengan distribusi T gitu. Nah, bentuk kurva dari distribusi F ini tergantung dari tingkat signifikansi dan jumlah derajat bebas yang digunakan, yang terdiri dari 2 derajat bebas, di mana satu sebagai pembilang dan satu sebagai penyebut. Nah, keduanya disebut parameter distribusi F. Nah, contoh derajat bebas itu kan terdiri dari pembilang dan penyebut. Misal di F sama dengan 8,14. Jadi 8-nya itu sebagai pembilang, yang dimana rumusnya adalah K-1. K itu adalah jumlah populasi. Nah, 14 yang setelah koma itu merupakan penyebut. Rumusnya adalah N-K. Jadi nanti 14 itu merupakan hasil dari pengurangan antara populasi dengan jumlah sampel. Kebalik. Pengurangan antara jumlah sampel dengan populasi. Contohnya adalah tentukan nilai F dengan derajat bebas 8 sebagai pembilang dan 14 sebagai penyebut serta 0,05 luas daerah pada kurva distribusi F. Jadi distribusi F-nya adalah alfa titik koma derajat kebebasan di F sama dengan F 0,05 titik koma 8,14 sebagai derajat kebebasan. Hasilnya adalah 2,70. Karena 2,70 berdasarkan tabel distribusi F, hasilnya adalah 2,70. Nah, selanjutnya adalah menentukan bagaimana menentukan nilai F hitung. Jadi ada beberapa rumus yang nantinya akan kita gunakan, yaitu yang pertama rumus F, rumus MST, rumus SST, rumus MSE, dan rumus SSE. Nah, rumus F sendiri merupakan rumusnya adalah MST dan MSE. MST sendiri itu merupakan varians antar kelompok dibagi dengan MSE, varians dalam kelompok. Lalu rumus yang kedua terkait MST. Dengan MST itu rumusnya adalah SST dibagi K-1. SST itu adalah deviasi antar kelompok dibagi K-1. K itu tadi jumlah populasi. SST sama dengan sigma T T1 kuadrat per N1 dikurang T kuadrat min N. Nah, T
satu kuadrat itu tadi adalah total nilai data yang kita ambil terus dibagi dengan jumlah sampel. Terus untuk menentukan nilai MSE, untuk bisa menghasilkan nilai F kan membutuhkan nilai MSE, jadi kita perlu mencari nilai MSE dengan cara kita harus mencari nilai SSE nya dulu. Nah, SSE itu adalah sigma XI kuadrat dikurang sigma TI kuadrat per NI gitu kan. Jadi ketika sudah mendapatkan nilai SSE, baru kita bisa mencari nilai MSE, yaitu SSE dibagi N min K gitu kan. Kita perlu masuk ke contoh. Nah, contoh yang digunakan yang pertama adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi UN Sunan Kalijaga ini melaksanakan penelitian untuk menguji apakah terdapat perbedaan penghasilan rata-rata pedagang bakso, sate maupun wedang ronde. Nah, peneliti ini menggunakan sampel masing-masing sebanyak 3 orang pedagang dengan informasi sebagai berikut. Jadi di sini ada tabel, itu ada sampel, ada bakso, ada sate dan wedang ronde. Jadi sampelnya itu ada 3 orang. Terus populasinya itu ada 9 kan, karena masing-masing dari sampel itu kita hitungnya jadi total 9. Nah, pembahasan selanjutnya adalah kita membuat rumusan hipotesis. Karena kita tadi udah tahu nilai populasi dan jumlah sampelnya berapa, kita langsung hitung. Jadi nilai populasinya kan tadi ada 3, jumlah populasinya itu ada 3, jumlah sampelnya itu ada 9. Nah, kita perlu membuat hipotesis. H0 itu kita diasumsikan sebagai semua rata-rata pendapatan itu sama. Nah, H alternatifnya itu adalah tidak semua rata-rata pendapatan itu sama. Jadi tingkat signifikansinya itu sebesar 5%. Uji statistiknya itu kita menggunakan distribusi F, distribusi Fisher. Nah, aturan keputusan yang diambil adalah jika nilai F hitung kurang dari nilai kritis, maka yang dihasilkan adalah menerima H0 menolak HA. Nilai F hitung lebih dari nilai kritis, artinya adalah menolak HO menerima HA. Nah, nilai kritis yang didapatkan adalah dengan cara kita menghitung derajat kebebasan dulu, yaitu di F sama dengan K-1 dikali N-K gitu kan. Hasilnya adalah 3 dikurang 1, 9 dikurang 3, yaitu 2 dengan 6. Nah, untuk setelah itu kita mencari nilai F-nya. F-nya itu adalah tingkat signifikan atau alfa titik koma di F. Jadi F 0,05 titik koma 2,6 sama dengan 5,14 berdasarkan tabel distribusi F. Nah, nilai hitungnya yang pertama kita perlu mencari nilai SST-nya. Nah, nilai SST-nya itu kita bisa cari dengan sigma TI kuadrat per NI kuadrat min T kuadrat per N sama dengan masing-masing dari yang di tabel tadi itu dijumlah terlebih dahulu, baru dibagi sesuai dengan ukuran sampelnya, populasinya kan ada 3, jadi 21 kuadrat per 3 ditambah 24 kuadrat per 3 ditambah 21 kuadrat per 3 sama dengan 66 kuadrat per 9 gitu kan. Jadi hasilnya adalah 486 dikurang 484 sama dengan 2. Jadi nilai SST nya yaitu sebesar 2. Lalu yang kedua kita akan mencari MST gitu kan. MST itu kan varian antar kelompok.
rumusnya adalah SST per K-1 kan, yaitu 2, karena kita sudah mendapatkan nilai 2 terus dibagi dengan K-1, K-nya itu 3 dikurang 1 hasilnya 2, jadi hasilnya 2/2 sama dengan 1. Nilai MST dari varian antar kelompok sebesar 1. Setelah itu kita sudah mendapatkan nilai SST dan juga MST. Selanjutnya kita akan mencari nilai nilai F-nya itu, MST dan MSE. Kita akan mencari SST terlebih dahulu, yaitu sigma XI kuadrat dikurang sigma TI kuadrat per NI. Nah, jadi kita jumlahkan dan juga kuadratkan nilai dari X yang pertama, yaitu dari 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat, 9 kuadrat, 8 kuadrat, 7 kuadrat, 9 kuadrat, 6 kuadrat, dan 6 kuadrat. Nah, nanti baru dikurang dari hasil TI kuadrat per NI. Di 21 kuadrat dibagi 3 ditambah 24 kuadrat dibagi 3 ditambah 21 kuadrat ditambah dibagi 3. Hasilnya adalah 496 dikurang 486 sama dengan 10. Lalu selanjutnya kita akan membuat MSE. MSE itu adalah SST dibagi N min K, ya kan? N min K, SST-nya itu 10. N min K-nya itu adalah 9 kurangi 3 adalah 6. Berarti 10 dibagi 6 hasilnya 1,667. Lalu setelah itu baru kita bisa mencari nilai F-nya. F adalah MST dibagi MSE. MST yang kita hasilkan tadi adalah 1. MSE yang kita dapat adalah 1,667. Jadi nilai F yang didapatkan adalah 0,6. Kan? Lalu setelah kita mendapatkan semua nilai, kita bisa menyimpulkan F tadi kita sebesar 0,6 gitu kan. Kesimpulan adalah nilai distribusi F sama dengan 0,6 itu berada di daerah penerimaan HO, sehingga keputusannya adalah menerima HO, yang artinya semua rata-rata populasi tidak berbeda secara statistik ataupun pendapatan rata-rata pedagang bakso, sate, dan wedang ronde tidak berbeda atau sama. Cukup sekian dari penjelasan saya terkait uji Chi-square dan juga analisis varian ANOVA satu arah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.